Oke, kita langsung masuk aja ke bahasan kita kali ini. Coba deh kalian bayangin lagi ada di tengah jalanan kota Bandung. Waktunya malam hari, tanggal 23 Mei 2026. Suasananya tuh bukan cuma sekadar rame, tapi literally meledak. Motor-motor berjejal, lautan manusia tumpah ruah dari ganggang sempit sampai ke jalan utama, semuanya ngerayain sesuatu dengan gairah yang luar biasa. Atmosfernya tuh elektrik banget, sampai-sampai rasanya energi di udara itu bisa kalian sentuh langsung. Nah, penjelasan kita kali ini bakal ngebedah fenomena dari sebuah tulisan berjudul Lautan Biru, Umat yang Rindu Bersatu. Tulisan ini keren banget karena dia motret momen euforia tadi dan merombaknya jadi sebuah refleksi yang cukup tajam soal arah loyalitas kita. Hal yang paling bikin merinding dari kejadian malam itu adalah euforianya. Bayangin, ada teriakan Persib, Persib, Persib yang bergema barengan kayak paduan suara raksasa dengan kekuatan 300 desibel. Gila kan? Bendera-bendera gede banget dikibarin membelah angin malam. Nyala merah dari flare nerangin langit, terus suara klakson ditekan tanpa ampun, saling bersahutan di mana-mana. Mau mereka yang habis nonton langsung di stadion, atau yang cuma nonton bareng di warkop, semuanya, dari anak kecil sampai bapak-bapak, melebur jadi satu. Ada sebuah gelombang euforia dan rasa kebersamaan yang jujur aja emosional banget. Dan semua perayaan gila-gilaan tadi bermuara di angka 3. Yap, Persib Bandung baru aja nyetak hat-trick. Mereka sukses mengamankan gelar juara Super League 3 kali berturut-turut untuk musim 2025-2026. Gelar ini resmi kekunci di tangan Maung Bandung setelah pertandingan yang mendebarkan, yang akhirnya berakhir seri tanpa gol lawan Persijap Jepara. Angka 3 ini tuh bukan cuma statistik, tapi jadi simbol puncak dari penantian panjang, harapan, dan dukungan yang gak pernah putus dari para fans. Dari sini kita bisa narik satu poin krusial, pengorbanan. Para bobotoh ini rela loh keluar rumah nemu semalam, basah kuyup gara-gara diguyur hujan, belum lagi kejebak macet yang ngular panjang banget. Mereka rela bakar uang bensin, rela suaranya habis buat teriak, dan fisiknya capek luar biasa. Yang narik adalah, nggak ada yang maksa mereka buat ngelakuin ini. Mereka ngelakuinnya dengan happy, semata-mata karena ada rasa memiliki yang kuat terhadap sebuah identitas atau komunitas yang nyatuin mereka. Terus, secara psikologis, kenapa sih manusia bisa sebegitu totalnya? Gini, tulisan yang lagi kita bahas ini menganalisis kalau di tengah tekanan hidup zaman sekarang yang serba mumat, mulai dari harga kebutuhan pokok yang terus naik, drama politik yang bikin pusing tujuh keliling, sampai rutinitas harian yang menyesakkan, sepak bola itu hadir sebagai ruang pelarian yang paling sempurna. Di stadion atau di komunitas bola, mereka nemuin keluarga baru. Emang bener ya, kalau hati udah terikat sama yang namanya cinta, manusia itu bakal ngasih segalanya. Sepak bola ngasih mereka hiburan, sekaligus sebuah rasa kebanggaan yang mungkin susah banget mereka dapetin di kehidupan sehari-hari. Nah, di titik inilah sumber kita melakukan sebuah plot twist narasi yang tajam banget. Penulisnya ngelempar satu pertanyaan provokatif yang jadi inti dari bahasan kita hari ini. Coba kita pikirin sama-sama ya. Gimana kalau energi yang super raksasa tadi, kreativitasnya, kekompakannya, dan loyalitas militan yang ditunjukkan buat sebuah klub sepak bola diarahkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar? Gimana kalau lautan manusia yang rela berkorban habis-habisan itu make semangat yang persis sama untuk agama mereka, untuk membela umat Islam? Dari pertanyaan tadi, muncullah sebuah ironi yang jujur aja nampar banget. Kita sering lihat di media sosial, para fans bola ini bisa seketika berubah jadi pengacara garis keras. Kalau klub atau pemain idola mereka dikritik dikit aja, wah mereka siap bales pakai esai panjang 17 slide atau perang argumentasi di kolom komentar sampai pagi. Loyalitas mereka tuh agresif dan kelihatan jelas. Tapi coba bandingin sama respons yang sering muncul kalau Islam yang dihina atau kaum muslimin lagi tertindas. Mendadak banyak dari kita yang jadi ragu, diam aja atau ngerasa berat banget buat sekedar bersuara apalagi berkorban. Pemisahan kognitif atau gampangnya ketimpangan cara pikir kita, ini makin kelihatan kalau kita lihat kebiasaan sehari-hari. Orang bisa dengan santainya menikmati berdiri 3 jam penuh, berdesak-desakan, kepanasan, atau kehujanan di stadion. Tapi, giliran disuruh duduk 1 jam aja di majelis kajian ilmu agama, rasanya nyiksa banget dan bosan setengah mati. Terus, gampang banget hafal di luar kepala siapa aja starting line up tim kesayangan. Tapi pas ditanya soal sejarah perjuangan Rasulullah, kita sering kali tertatih-tatih jawabnya. Intinya, ada dedikasi luar biasa buat 90 menit hiburan berbanding terbalik sama kebenaran abadi. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa sih distraksi atau gangguan fokus ini bisa terjadi masif banget, khususnya di kalangan anak muda?
Nah, akar masalahnya itu ada pada sistem yang lagi berjalan sekarang, yaitu kapitalisme dan hedonisme. Sistem ini tuh secara sengaja mendesain kita untuk terus jadi konsumen. Kita dibikin sibuk ngejar hal-hal viral, ngejar kepuasan pribadi, dan cari hiburan tanpa henti. Polanya selalu sama, scroll HP, nonton, ketawa, terus diulang lagi dari awal. Akibatnya, generasi muda jadi lupa sama luka mendalam yang lagi dialami umat. Kontras banget kan sama sistem Islam? Padahal Islam itu nawarin tujuan hidup yang utuh, yang nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga ngomongin soal kehormatan masyarakat dan visi masa depan yang sifatnya abadi. Oke, sekarang coba kalian tutup mata bentar dan bayangin skenario ini. Penulis ngajak kita buat memproyeksikan imajinasi kebangkitan umat. Bayangin, jalanan yang tadinya penuh sama euforia klub bola, sekarang dipenuhi sama Gen Z dan Alpha Muslim. Mereka ngebawa solidaritas, keberanian, dan sisi kreatif dari budaya fandom mereka, tapi kali ini dilebur ke dalam perjuangan umat. Ratusan ribu anak muda turun ke jalan membela saudara-saudara mereka. Bendera-bendera tauhid berkibar, dan suara takbir menggema. Serius deh, kalau ini kejadian, suaranya bakal jauh lebih keras, lebih solid, dan lebih bergetar dibandingin chanting di stadion manapun di dunia. Tapi, kenyataannya, fantasi yang indah banget tadi langsung nabrak dinding realitas yang pahit. Di saat sebagian besar masyarakat kita lagi sibuk ngerayain skor pertandingan bola, kondisi umat kita sebenarnya lagi sakit parah, guys. Saudara-saudara kita di Palestina sampai detik ini masih berdarah-darah. Angka kemiskinan makin kesini makin merajalela. Belum lagi pergaulan generasi muda yang makin hari makin rusak gara-gara narkoba dan pornografi yang gampang banget diakses. Dan yang paling bikin miris, Islam sering banget cuma diolok-olok atau dilabeli sebagai sesuatu yang kuno dan udah nggak relevan lagi. Di titik inilah kita sampai pada ironi terbesar. Dan jujur aja ini bagian yang paling menyedihkan. Terkadang, seseorang bisa kelihatan jauh lebih emosional, bisa sampai nangis sesengguh-sengguk dan marah luar biasa pas klub sepak bola kebanggaannya kalah. Tapi orang yang sama responsnya datar aja pas dengar berita saudara sesama muslim di belahan dunia lain dibantai atau kelaparan. Perlu dicatat ya, sumber bahasan kita ini menegaskan dengan sangat jelas. Ini sama sekali bukan serangan buat kalian yang suka sepak bola. Bukan itu poinnya. Ini adalah sebuah panggilan bangun, sebuah wake-up call yang penuh empati buat kita semua, supaya kita menata ulang prioritas yang kayaknya udah mulai salah tempat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang gak kalah menarik. Kenapa sih sepak bola itu gampang banget nyatuin orang, sementara umat Islam sendiri kadang berantem cuma gara-gara perbedaan kecil? Jawabannya ternyata ada di cara pengemasannya. Sepak bola itu dikemas dengan sangat hidup. Ada lagu-lagu penyemangatnya, ada simbol-simbol keren, cerita heroik para pemainnya, sampai rivalitas yang ngebangkitin gengsi dan kebanggaan. Semua itu diracik sedemikian rupa sampai orang ngerasa, wah ini gue banget. Di sisi lain, coba kita lihat wajah dakwah sekarang. Seringkali penyampaiannya pakai bahasa yang berat, kaku, kesannya tegang, dan ngerasa berjarak banget dari dunia tongkrongan anak muda. Jadi penulis menekankan, dakwah itu harus bisa menjembatani jurang ini. Dakwah harus kembali jadi sesuatu yang kultural, asyik, dan relevan buat keseharian remaja. Nah, terus gimana dong cara kita ngerespons realitas ini? Tulisan ini ngingetin kita bahwa perubahan yang besar itu nggak bakal bisa lahir kalau cuma ngandelin emosi sesaat. Apalagi kalau cuma modal nulis caption di medsos kayak, semangat hijrah guys. Nggak cukup. Perubahan yang sejati itu butuh pergeseran pola pikir alias mindset yang benar-benar mendasar. Kita harus paham betul apa sih identitas dan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim, bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren yang lagi viral doang. Biar nggak bingung harus mulai dari mana, penulis ngasih panduan praktis nih buat kita eksekusi. Biar kita berhenti cuma jadi penonton yang pasif. Pertama, coba deh mulai kenal Islam lebih dalam. Jangan cuma mentok di ritual atau agama yang ada di KTP aja. Kedua, cari circle atau lingkungan yang baik dan bisa ngedukung kamu jadi lebih baik. Ketiga, mulai tumbuhkan empati. Benar-benar peduli sama kondisi umat sekarang. Dan yang keempat, jadilah supporter garis keras buat dakwah. Gimana caranya? Ya korbankan waktu, tenaga, keahlian, atau bahkan harta kalian. Persis kayak loyalis bola yang nabung buat beli tiket demi dukung tim kesayangannya. Sebagai pondasi spiritual dari langkah-langkah tadi, ada satu riwayat keren dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang patut kita resapi. Rasulullah itu pernah bersabda yang intinya keberuntungan sejati itu datang saat seseorang masuk Islam, dikasih rezeki yang cukup, dan ini yang paling mahal, dianugerahi sifat qanaah atau merasa cukup oleh Allah atas rezekinya. Ketenangan batin karena merasa cukup inilah yang bakal jadi modal utama sebelum akhirnya seseorang bisa terjun dan berkontribusi lebih luas lagi buat umat.
Buat ngunci semua pembahasan kita, ada satu quote super legendaris dan bertenaga banget dari Umar bin Al-Khattab. Beliau bilang, kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka bila kami mencari kemuliaan dengan selain cara-cara Islam, maka Allah akan menghinakan kami. Gila sih ini. Kutipan ini ngebawa kita narik benang merah ke tema awal kita tadi, bahwa kebanggaan dan kehormatan sejati dari sebuah generasi itu nggak akan pernah bisa kita temukan cuma di atas tribun stadion atau dalam euforia yang sifatnya sementara. Kehormatan sejati cuma ada di dalam dekapan keyakinan iman kita. Kemenangan Pangeran Biru memang udah dirayain dengan sangat megah. Jalanan udah berubah jadi lautan manusia yang bersorak-sorai. Tapi pertanyaannya, saat lampu stadion itu akhirnya dimatikan dan jalanan kota kembali sepi, apa iya di sisa hidup ini kamu cuma mau puas jadi seorang penonton aja? Ataukah kamu udah siap buat turun ke lapangan dan jadi pemain utama dalam kebangkitan umat ini?